Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi di rumah Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita dan seluruh hidup untuk berbakti kepada Dia, memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita masuk di dalam saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita awali seluruh rangkaian ibadah kita di ibadah raya minggu pagi ini dari nyanyian kemenangan iman nomor 198. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Masamlah mukanya yang belum kenal Tuhan, yang ada Bapa di surga, yang ada Bapa di surga, bersuka-sukaan, bersuka-sukaan. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Sebelum kami sampai negeri Sion itu, beribu padang yang permai, beribu padang yang permai, yang mau lalu, yang kami mau lalu. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Kami sekalian tuju ke negeri yang indah, sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri. Sekali lagi ke Sion, ke Sion, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke Sion. Oh, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hari kelak ketika nafir Allah bunyi di awan-awan yang permai, air mata kita akan disapu bersih. Susah, dukamu, pergumulanmu akan disapu bersih pindah, karena saudara jumpa dengan saudara punya juru selamat.
untuk pulang ke Sion permai. Amin. Sekali lagi ke Sion, ke Sion. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Luar biasa, satu hari kelak kita akan ada di negerinya kekal, yaitu rumah Bapa surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa suatu hari kelak kita akan bersama-sama dengan para malaikat memuji menyembah Allah di dalam negerinya yang kekal. Dan biarlah bersama dengan para malaikat, selagi kita ada dalam dunia ini, kita terus untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama malaikat di sorga. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Sekali lagi bersama malaikat di surga, bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, oh Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, oh Yesus, aku menyembahmu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku
coba. Sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana. Aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Terpujilah Engkau ya Allah, yang kami panggil dan kenal lewat anakmu Yesus Kristus. Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah, diagungkan, dimuliakan. Karena Engkaulah Allah kami, pencipta segalanya. Allah yang mengasihi, Allah Immanuel. Allah yang telah datang mengutus anakmu, datang mencari dan menyelamatkan kami. Berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami ditebus, kami diampuni, kami dilayakan menjadi anak Allah, umat ketebusan-Mu. Terima kasih untuk semua yang baik yang kami terima daripada Tuhan. 6 hari lamanya kami bekerja dalam semua aktivitas perjalanan. Tuhan sudah menyertai, melindungi, menjaga, menopang, memimpin kami sampai detik hari ini, minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam segala keadaan Tuhan Engkau meluputkan kami dari mara bahaya, memberikan keselamatan kepada kami. Kami bersyukur hari ini hari perhentian-Mu. Kami semua anak-anak-Mu telah datang ke dalam rumah-Mu. Kami datang untuk menyembah Tuhan, mensyukuri kasih dan kebaikan-Mu. Kami datang untuk berdoa dan kami datang untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, siap menerima semua penyembahan kami, mendengar doa kami, dan Engkau siap juga untuk melawat kami. Berkatilah ibadah raya kami hari ini, urapi anak-anak-Mu yang melayani, pakai jadi alat yang indah, alat yang luar biasa, untuk membawa kami masuk menikmati kehadiran-Mu. Berkati semua umat-Mu yang sudah hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Biarlah lewat ibadah ini yang sakit, lemah, susah, berat, kami dijamah, dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan, dibersihkan untuk terus mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas ibadah ini. Kami serahkan dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, kami semua diberkati. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, sumber segala berkat, kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Kita tetap berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan dari buku Nyanyian Kemenangan Iman Besar nomor 313, halaman 275. Bagi yang tidak punya buku Nyanyian Kemenangan Iman Besar, silakan bisa lihat di layar. Kita baca bersama-sama nanti, dan saya baca cetakan yang tipis. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih akan membacakan cetakan yang tebal. Kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dari beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas air. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Perintah Titah Tuhan itu tepat,
menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tidak tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Maka aku akan dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Luar biasa pemazmur mengajar kita semua untuk hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita masing-masing. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita menyanyi puji Tuhan dari 249. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Sekali lagi kornya. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap,
pada tangan yang kekal. Kita menyanyi 275, nyanyian kemenangan iman. Ku dengar suara Almasih Tuhan mengatakan, hai orang yang penat, mari ku beri perhentian. Meskipun susah hatiku, ku lari padanya. Lekaslah hatiku oleh sentosanya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai, senang, gemar. Ku dengar suara Almasih memanggil padaku. Air berhayat aku beri, senangkan nyawamu. Ku datang padanya, cepat meminum airnya. Tiada lagi aku haus, ku hidup olehnya. Baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai, senang, gemar. Ku dengar suara Almasih, pandanglah padaku. Dan tentu sukalah hati sepanjang umur. Sudah diterangkan hatiku oleh anugerahnya. Ku turut perintahnya, baru dapat sentosa. Baik dekat Yesus, baik dekat Yesus, sobat yang benar. Tentu jiwamu kan rasa damai, senang, gemar. Luar biasa, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita tetap ada dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita menyanyi dari 258. Yesus mukhalis, hampirlah, cintanya tak terkata. Dengar dan perhatikanlah segenap suara Yesus. Hai engkau yang merasalah genap kuasa cinta Yesuslah. Bersyukur serta sembahlah, padanya kau sujudlah. Di surga malak
pujilah Mukhalis yang berkuasa, yang jadilah terang dunia. Hai, ikut akan Yesus. Hai, engkau yang merasalah genap kuasa cipta Yesuslah. Bersyukur serta sembahlah, padanya kau sujudlah. Dosamu diampuninya, demikian sabda Yesus. Kau boleh masuk ke surga dan tinggal serta diam. Hai, engkau yang merasalah genap kuasa cipta Yesuslah. Bersyukur serta sembahlah, padanya kau sujud. Sekali lagi kornya. Hai, engkau yang merasalah genap kuasa cipta Yesuslah. Bersyukur serta sembahlah, padanya kau sujudlah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu yang telah kami alami, kami nikmati di dalam anugerah-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik, Engkau mau supaya tidak ada seorang dari kami yang binasa. Engkau memberikan anugerah keselamatan melalui karya salib Kristus. Kami bersyukur tatkala kami percaya, membuka hati, mengundang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami diampuni, kami dilayakan, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Dosa kami diampuni, kami ditebus, disucikan, untuk kami boleh menikmati persekutuan yang baik dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu, karya keselamatan-Mu yang besar, yang cuma-cuma, yang kami terima lewat iman kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena waktu kami percaya, kami dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda kami milik kepunyaan Allah. Roh Kudus yang adalah pandu pemimpin kami, memimpin kami di dalam dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kitab suci Alkitab yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang adalah firman Allah yang hidup, yang terus mengajar kami, meneguhkan kami, membersihkan kami, dan lewat kebenaran firman Tuhan kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian, nyanyian-nyanyian yang membawa hati kami terangkat kepada Tuhan. Tatkala kami memuji-muji Tuhan, segala beban kami terlepas. Bahkan Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, dan kami terus hidup di dalam satu persekutuan yang indah, yang baik, yang manis dengan Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami dipersatukan di dalam gereja Tuhan. Sebagai anggota gereja, kami ada di dalam persekutuan bersama dengan semua orang-orang percaya, semua umat-umat ketebusan-Mu yang telah Tuhan panggil dari dalam kegelapan. Kami ditebus, diselamatkan.
kami ada di dalam gereja, ada di dalam persekutuan. Sebagai tanda kami adalah umat milik kepunyaan Allah. Terima kasih di dalam persekutuan kami terus disegarkan, kami terus dikuatkan, diajar, dinasihati untuk melakukan apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam hidup kami. Di luar itu dunia tidak memberikan pengharapan kepada kami. Di dalam dunia kami tidak mendapatkan kepastian akan hidup ini. Tetapi kami bersyukur kami dipisahkan, diasingkan dari dunia ini supaya kami menjadi kudus sebagai milik kepunyaan Allah. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk semua yang baik, fasilitas-fasilitas rohani yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami masuk di dalamnya dan kami terus hidup dan memuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami lupa, kami lalai menjalankan hidup kami seperti yang Tuhan mau, menikmati semua fasilitas rohani yang Tuhan sediakan, sehingga seringkali kami jatuh, seringkali kami gagal, seringkali kami diterkam oleh binatang buas, kami diterkam oleh si jahat, kami terus dipengaruhi oleh segala hiruk pikuk di dalam dunia ini, dunia yang terus berubah, yang terus menuju kepada kebinasaan, dunia yang semakin hari semakin bengkok ini. Biarlah kami terus mengarahkan hidup kami, hati kami untuk tetap ada bersama dengan Tuhan. Kami ada di dalam kawanan domba milik kepunyaan Allah. Kami digembalakan oleh Tuhan Allah sendiri, sehingga kami terus terpelihara, kami terjamin hidup kami, semua yang kami butuhkan. Gembala agung kami, gembala yang baik itu senantiasa ada dan memimpin kami ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan kami terus aman melewati lembah yang baka, melewati padang gurun yang tandus, kering dan gersang sekalipun. Tetapi Tuhan, Engkau menuntun kami dan memelihara kami. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, yang ada dan menjamin hidup kami di dunia ini sampai kami tiba di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Bahkan di dalam segala keadaan, tatkala kami menyadari berkat Allah yang besar, kami tak putus-putusnya hidup di dalam pengucapan syukur kami yang tiada terhenti kepada Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam kesulitan, kami ada di dalam krisis, kami ada di dalam mara bahaya, kekurangan, kelemahan, kedukaan, pencobaan, tapi tatkala kami ingat berkat-berkat ilahi yang besar yang Engkau sediakan, anugerahkan, kami akan tetap memuji-muji Tuhan, bersyukur dan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berdoa untuk jemaat Karmel di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, urapi mereka dengan kuasa-Mu, pakai berkati semua pelayanan yang mereka buat. Biarlah lewat keberadaan mereka, semakin umat-Mu diteguhkan, semakin mengerti rencana Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati untuk semua majelis yang ada, supaya mereka tetap kuat, berpegang kepada komitmen mereka untuk melayani Tuhan, percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kuatkan, teguhkan iman mereka semua, supaya kami terus semangat, kami terus rajin, kami terus memuliakan Tuhan, bersatu hati, satu tujuan, satu iman, satu pengharapan, satu di dalam panggilan kami, bergandengan tangan untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena hidup ini singkat, hidup terbatas. Semua adalah anugerah Tuhan. Biarlah singkat dan terbatas ini kami diberi hati yang bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Berkati semua pengurus komisi bidang yang ada, baik
pengurus dan anggota. Berkati semua yang ada, program-program ibadah-ibadah, Tuhan memberkati. Biarlah dalam semuanya itu mereka bertumbuh di dalam iman pengharapan mereka kepada Kristus. Mereka semakin kuat, semakin teguh, dan mereka terus bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, buah-buah rohani, buah-buah yang kekal, buah-buah yang memuliakan Tuhan. Memberkati ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Masrahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang telah menyelamatkan, terus menuntun dan membawa mereka untuk hidup lebih dekat lagi dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap kepala-kepala keluarga. Biarlah mereka juga boleh menjalankan tugas peran mereka sebagai kepala di dalam keluarga, membawa semua anggota keluarga hidup memuliakan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu yang ada, biarlah mereka boleh berdiri sebagai seorang penolong, memelihara semua anggota keluarga, mendampingi dan juga membawa semua keluarga untuk hidup memuliakan Tuhan. Berkati semua anak-anak yang ada, biarlah mereka juga dididik, dinasehati, diarahkan di dalam nasihat dan ajaran-ajaran Tuhan. Mereka juga dipersiapkan sejak masa muda mereka, agar kelak mereka tetap ada pada jalan Tuhan, dan mereka mengerti panggilan hidup mereka di dalam Tuhan. Memberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam sekolah mereka, pergaulan mereka. Kiranya Tuhan bekerja di dalam hati setiap anak-anak yang ada. Biarlah Roh Kudus mengarahkan mereka untuk membedakan mana yang baik dan memuliakan Tuhan. Berkati dengan hikmat dan bijaksana kepintaran, supaya mereka berhasil di setiap tingkatan. Allah sumber berkat mencurahkan berkat-Mu, memberkati, mencukupkan, sampai kelak ketika mereka berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk semua pekerjaan daripada orang-orang tua yang ada. Engkau memberkati mereka sebagai PNS swasta yang berjualan, berdagang, mereka yang beternak, berkebun, apapun profesi jemaat-Mu sekalian. Allah sumber berkat memberkati dengan hikmat bijaksana, kekuatan, keselamatan yang daripada Tuhan, dan mereka terus hidup memuliakan Tuhan, menyaksikan segala cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Baik orang-orang yang sakit, yang lemah tubuh, kiranya Tuhan Engkau jamah semua anggota jemaat kami yang sakit, yang ada di rumah-rumah mereka, yang ada di rumah sakit, apapun sakit penyakit mereka, kiranya oleh darah Yesus, belur-belur-Mu, mereka boleh disembuhkan. Kuatkan iman dan pengharapan untuk terus memandang kepada Kristus, memandang kepada karya Kristus di atas kayu salib itu, yang telah mengangkat, menanggung semua beban, semua sakit penyakit kami. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, orang-orang tua yang ada. Tuhan memberkati, meneguhkan iman pengharapan. Biarlah dalam masa tua mereka tetap memuliakan Tuhan, mempersiapkan diri mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan segala kepentingan duniawi, terikat dengan segala keinginan-keinginan daging mereka. Dalam nama Yesus, kiranya oleh anugerah-Mu, kuasa Kristus, mereka boleh dilepaskan, dibebaskan, dan mereka boleh diselamatkan. Hidup merdeka di dalam Kristus, merdeka untuk beribadah kepada Tuhan, merdeka untuk melayani Tuhan, merdeka untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati untuk keluarga Mama Leni yang telah bersaksi kepada Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan ke saudara yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah tatkala dia disembuhkan, dipulihkan, dia ingat cinta kasih Tuhan dan berbalik daripada cara hidup yang tidak benar. Terima kasih, berkati Mama Leni dengan semua pergumulan yang ada. Berkati keluarga Dimo, mengucap syukur, dan memberkati anak Rio yang sudah menuju Jakarta,
lanjut ke Amerika melanjutkan studi. Tuhan Engkau menyertai, menolong dan memimpinya. Biarlah dia boleh berhasil di dalam bangku studinya dan nama Tuhan dipermuliakan. Cukupkan segala dana biaya yang diperlukan dan biarlah dia akan kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga untuk ibu yang sedang sakit dan juga anak-anak yang dalam masa pemulihan. Darah Yesus menjamah dan menyembuhkannya. Teguhkan iman dan pengharapan. Berkati juga untuk Padimo dalam diklat kepemimpinan yang ada beberapa bulan ke depan. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana dapat melewati diklat itu di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan terus pimpin dan bawa hamba-Mu untuk tetap ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kelak akan dipakai untuk memuliakan Tuhan dan terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekeluarga dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati tanah Papua, semua pemerintahan yang ada, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di sana, biarlah bekerja dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa situasi kondisi yang sedang terjadi, baik situasi politik, ekonomi, situasi sosial, kami minta biarlah pemulihan daripada Allah terjadi atas tanah Papua. Berkati seluruh lapisan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan. Daerah-daerah yang sedang mengalami konflik, kiranya ada penyelesaian, ada solusi, ada pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua gereja-gereja Tuhan agar terus memberitakan Injil, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan pulang ke dalam kerajaan surga. Terima kasih gereja Kingmi, Tuhan berkati baik di tingkat sinode klasis dan jemaat lokal. Berkati persiapan konferensi pada bulan di depan. Berkati badan pengurus dan semua panitia yang ada. Berapa jemaat Karmel yang terlibat di dalam panitia, Tuhan akan memberkati. Biarlah konferensi rakyat dapat berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bangsa Indonesia Tuhan berkati. Biarlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai kepada Merauke dapat dijalankan terwujud untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua pelayanan misi di seluruh dunia, berkati gereja-gereja yang menjalankan misi Kristus, semua yang telah diutus ke tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang jauh, tempat di mana belum ada orang-orang percaya. Allah kiranya menyertai dengan tanda-tanda heran. Berkati semua pelayanan pemberitaan kabar baik. Biarlah semakin banyak orang yang mendengar, oleh anugerah-Mu mereka percaya dan kelak mereka diselamatkan. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini supaya menjadi jemaat seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami ya Bapa. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Apapun beban, pergumulan, masalah hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah bersama dengan Yesus kami akan lihat mujizat demi mujizat, tanda-tanda heran, mujizat pertolongan kuasa Tuhan menyertai kami semua. Tambahkan iman kami untuk terus hidup dan memuliakan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah mengembalikan persepuluhan mereka, yang telah membawa pengucapan syukur mereka, menopang pekerjaan Tuhan dengan pemberian-pemberian yang ada. Kiranya Allah sumber segala berkat mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan, sehingga bejana-bejana mereka terus berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk Ibu PK yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami, sempurnakanlah. Berkati kelanjutan ibadah kami. Firman Tuhan yang akan kami dengar. Roh Kudus siapkan hati kami, urapi dan pakai hamba-Mu. Biarlah hari ini Tuhan berbicara lebih jelas, menyampaikan rencana dan kehendak-Mu. Kami semakin dikuatkan, diteguhkan untuk hidup seperti firman Tuhan. Ini doa kami, sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah bersama-sama dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Selanjutnya kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi bekal buat kita, menjadi kekuatan baru buat kita dalam menjalani minggu-minggu yang ada di depan kita. Dan pemberitaan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Saudari Vikaris, Saudari Etlin Dimo. Untuk itu kita sambut pemberitaan firman Tuhan dari pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu, dan hamba Tuhan Saudari Vikaris Etlin Dimo STH akan melayani kita dengan firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri dan kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagimu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku.
Sekali lagi Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Itulah ungkapan hati kami ya Bapa. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu karena Yesus menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami tidak layak ya Tuhan. Tapi kami memohon belas kasihan Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, hamba hanya manusia biasa, sama seperti jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Tapi kami mempunyai kerinduan. Kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan yang datang daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Kami memohon dengan ketulusan hati kami Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini, di dalam hati, pikiran, jiwa, dan tubuh kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan ditaburkan, dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita bersama dari Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Jika sudah, kita akan membacanya secara bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan ini telah disampaikan oleh banyak para hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan tentang bagaimana Tuhan memilih Yosua setelah Musa mati. Nah, bagian kebenaran firman Tuhan ini menceritakan tentang Allah mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa memerintah atas bangsa Israel. Tuhan memberikannya tugas yang banyak, petunjuk-petunjuk yang lengkap, dan dorongan-dorongan yang besar. Saya akan membahas dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 di bawah satu tema perenungan kita, Aku akan menyertai engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin membahas sedikit tentang siapa itu Yosua. Di pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Yosua bin Nun abdi Musa. Yosua merupakan pembantu atau kata lain adalah abdi Allah yang akrab dan setia bagi Musa selama 40 tahun pengembara di padang gurun. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 18 hingga ayat 13, lalu kemudian di pasal 24 ayat 13 dan seterusnya. Sebagai seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia telah ditugaskan sebagai pengganti Musa. Bisa dibaca juga dalam Bilangan pasal 27 ayat 18, pasal 23, Ulangan pasal 34 menceritakan di situ tentang bagaimana perjalanan Musa dan penggantian. Lalu Allah kini memanggil dia untuk menuntun umatnya memasuki tanah perjanjian. Nah, nama Yosua di sini memiliki nama lain yaitu Yehosua atau Yesua dalam bahasa Ibrani. Yehosua atau Yesua berarti Yehova. Nama Yosua artinya Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Kalau bentuk Yunaninya dari Yesua adalah Yesus. Kalau kita lihat di dalam catatan Matius pasal 1 ayat 21, mari saya mengajak kita semua membuka dari Matius pasal 1 ayat 21. Kita baca secara bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yosua adalah lambang atau wakil Yesus Kristus ketika menuntun umat Allah memasuki tanah perjanjian dan menuju kemenangan atas musuh-musuh mereka. Kepemimpinan Yosua atas Israel meliputi sekitar 25 tahun lamanya. Mengapa Tuhan memilih Yosua? Kira-kira ada apa dengan Yosua? Pertanyaannya untuk kita semua, mengapa Allah memilih Yosua? Yosua dipilih oleh Allah menggantikan Musa. Siapakah kira-kira sebenarnya Yosua? Yosua adalah keturunan Efraim, anak dari Nun, seperti di ayat pasal 1 ayat 1. Yosua bin Nun abdi Musa itu. Nah, Yosua tidak pernah membayangkan suatu saat dia akan dipilih menggantikan Musa untuk memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Kesetiaan Yosua, hamba, benar-benar telah teruji waktu itu ketika dia mengikuti Musa. Lalu Tuhan sebelumnya sudah merencanakan bahwa Yosua yang akan menggantikan Musa. Kesetiaannya adalah salah satu karakter Tuhan sendiri, di mana Yosua mengikuti Musa, dia setia mengikuti selama 40 tahun lamanya. Yosua adalah seorang pemberani
dari 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa. Kalau kita baca sebelumnya, di mana Musa mengirimkan 12 orang pengintai, lalu kemudian mereka kembali dengan menyampaikan segala sesuatu, tetapi kemudian hanya dua orang yang berani bilang bahwa kita mampu melewati dan kita akan masuk ke dalam perjanjian, tanah yang Tuhan inginkan bagi kita. Lalu di sini saya ingin bilang bahwa Yosua adalah seorang yang pemberani, Yosua dan Kaleb, sehingga Tuhan memilih mereka berdua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yosua sadar bahwa betapa jauh ia dibandingkan dengan Musa dalam hikmat dan jiwa kepemimpinan. Tetapi apa yang Musa lakukan, semuanya karena hadirat Allah bersamanya. Meskipun Yosua tidak selalu berpikir sama dengan Musa, namun jika ia selalu mempunyai hadirat Allah yang sama, ia akan baik-baik saja. Nah, kita lihat di ayatnya yang kelima. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat di ayatnya yang kelima. Berkata begini, seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Allah berjanji memberikan kemenangan. Dia bilang seorang pun tidak akan mampu menghadapi engkau seumur hidupmu. Dia berjanji memberikan kemenangan kepada Yosua. Lalu kita lihat di ayatnya yang ke-6. Dia bilang begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Allah memberikan satu dorongan untuk Yosua. Tapi dia juga mengingatkan bahwa Yosua harus teguhkan hati karena dia memimpin satu bangsa yang besar menggantikan Musa. Lalu kita lihat lagi di ayat 7 dan ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Allah mengingatkan lagi untuk Yosua, kuatkan kau punya hati dan teguhkan. Lalu di ayat 8 bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Pesan Allah atau perintah Allah kepada Yosua supaya ia mematuhi hukum dalam segala hal dan menjadikan hukum Allah itu sebagai aturan dasar dalam perjalanannya. Lalu di ayat 9 berkata lagi begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah mengulangi perkataan yang sama, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena Allah tahu waktu itu Yosua dia merasa bahwa saya tidak layak, saya tidak mampu seperti Musa. Tapi Allah di situ menguatkan Musa, dia mendorong Musa. Lalu dia juga menguatkan Yosua bahwa aku yang menyertai Musa akan sama menyertaimu. Saya ingin bagikan dari kisah Yosua. Kita sudah dengar banyak tentang kisah Yosua, bagaimana Allah memilih Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar. Ketika Allah mengulangi perkataan yang sama, yaitu teguhkanlah hatimu, dia tahu bahwa Yosua ini sedang khawatir. Dia berpikir bahwa jangan-jangan saya tidak bisa seperti Musa. Lalu di sini Allah mendorong Yosua supaya Yosua tetap teguhkan hatimu dan jangan ragu-ragu. Saya mau bagikan untuk kita anak-anak muda khususnya. Ketika kita dipercayakan satu tugas tanggung jawab, kita tidak mampu memimpin satu pelayanan, atau kita tidak mampu memimpin satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi di sini kita belajar dari Yosua, bahwa Tuhan menguatkan Yosua, bahwa engkau mampu untuk memimpin bangsa yang besar. Dan itu juga akan dialami untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yosua sendiri tidak berpikir bahwa saya bisa menggantikan saya punya atasan begitu. Waktu ketika Musa meninggal, lalu Allah memilih Yosua, Yosua tidak pernah berpikir bahwa saya bisa memimpin satu bangsa yang besar. Dia ragu, dia pikir saya bisa atau tidak Tuhan. Tapi Tuhan bilang, seperti di ayatnya yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu sebagai peringatan. Dan Tuhan selalu memilih anak-anaknya yang setia untuk memimpin bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bagikan begini. Hari ini
kita memiliki persoalan hidup yang banyak, pergumulan yang berat, entah itu keluarga, atau mungkin kita dipercayakan satu tugas tanggung jawab dalam gereja. Saya berpikir saya bisa atau tidak. Saya memiliki keluarga, lalu saya bingung, Tuhan, saya punya suami begini, saya punya anak-anak begini, saya mampu atau tidak Tuhan. Lalu saya mau bagikan untuk kita semua, bahwa Tuhan yang memimpin Musa, Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan yang sama akan menyertai kehidupan kita. Ketika Allah memilih Musa dalam segala keterbatasannya, Tuhan memberikan hikmat padanya, Tuhan memberikan roh kepemimpinan padanya, lalu Tuhan menggantikannya dengan Yosua. Yosua hanya sebagai pembantu atau pengabdi Musa, tapi Tuhan melihat kesetiaannya. Hari ini yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat kesetiaan hati kita. Jika engkau mempunyai banyak masalah, jika engkau bergumul untuk keluargamu, engkau bergumul untuk pekerjaan usahamu, engkau bergumul untuk segala sesuatu kondisi, situasi hari ini yang mungkin engkau pikir tidak ada jalan keluar. Tuhan, ini bagaimana? Saya begini-begini saja kah? Saya punya masalah tidak pernah berhenti habis. Baru satu kita lewati, satu lagi datang. Kita sama seperti bangsa Israel, kita sedang berjalan di dalam padang gurun kehidupan ini. Tapi bagaimana kita melihat bahwa Tuhan memimpin Yosua, Tuhan memilihnya dengan keterbatasannya. Karena Tuhan melihat kesetiaannya bersama dengan Musa memimpin bangsa yang besar. Dia mempunyai jiwa roh keberanian. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu jemaat yang datang di pada pagi hari ini dengan segala pergumulan hidup, Tuhan yang sama yang menyertai Musa dan Yosua adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Ada satu lagu yang saya ingin bagikan untuk Bapak Ibu jemaat. Waktu saya mendengarkan lagu itu, saya tersentuh dengan lagunya. Lagunya begini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Artinya apa lagu itu? Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan, tapi Dia berjanji untuk menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah janji jalan kita selalu rata. Ketika kita melewati kehidupan ini, kita mempunyai banyak pergumulan, banyak kesalahan di masa lalu. Lalu orang mengatakan dia tidak mampu, dia tidak bisa mengurus, dia punya keluarga, dia tidak bisa mampu untuk mengurus pelayanan yang Tuhan berikan. Tapi saya mau katakan begini, Yosua yang masih muda, Allah yang sama yang memilih dia, yang menyertai dia membawa bangsa yang besar, bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Allah yang sama akan menyertai kita untuk kita melewati padang gurun yang hari ini kita lewati. Memang betul, banyak pergumulan, banyak masalah. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan selalu rata. Kalau kita jalan di jalan raya, semua jalan tidak mungkin jalan rata, pasti ada jalan yang berlubang. Tetapi penyertaan Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya yang setia. Hari ini saya mau bagikan untuk bapak-bapak. Jika engkau bergumul untuk pekerjaanmu, jika engkau bergumul untuk istrimu, engkau bergumul untuk anak-anakmu, kau bergumul untuk semua usaha pekerjaanmu, satu yang saya mau bilang, bahwa Tuhan akan menyertai engkau jika engkau setia kepadanya. Dan saya ingin katakan kepada ibu-ibu, jika hari ini engkau mempunyai banyak beban pergumulan, kau berdoa untuk suamimu, kau bergumul untuk suamimu, kau bergumul untuk anak-anakmu, masa depan mereka, perekonomian keluarga, engkau berjualan, engkau bersusah payah menghidupi keluargamu. Tapi hari ini saya mau bilang untuk ibu-ibu, kau adalah wanita yang kuat. Allah yang menyertai Musa akan menyertai kehidupanmu. Jangan pernah takut. Dan yang saya mau bagikan untuk anak-anak muda hari ini, jika engkau datang untuk berkuliah, engkau menangis dengan susah payah tentang pendidikanmu,
tentang keuanganmu. Hari ini saya mau bayar SPP bagaimana, saya makan bagaimana, saya naik taksi bagaimana. Tapi hari ini saya mau bilang untuk anak-anak muda, jika engkau setia untuk Tuhan, Tuhan akan setia untukmu. Mari kita setia, kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kita boleh khawatir, kita boleh cemas, kita boleh jatuh bersedih. Tapi saya mau bilang, mari kita bangkit. Kita melihat Tuhan Allah yang memimpin kehidupan kita. Tetaplah setia dan terus melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, hari ini mungkin kita punya satu yang diberikan oleh gereja bahwa kita gemar membaca Alkitab. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu Jemaat sudah membaca sampai di mana ya. Kita membaca Alkitab bukan karena itu suatu program dalam jemaat, tidak. Tapi kita membaca Alkitab supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Waktu kita mempunyai banyak masalah, kita jatuh, oh bagian toko ini bilang begini, Yosua bilang begini, akhirnya kita dikuatkan. Kisah Yesus Kristus begini, akhirnya kita dikuatkan. Karena kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dan tidak berlalu begitu saja. Tapi kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Jadi sehingga kita jatuh, kita tidak jatuh begitu dalam. Tapi kita bangkit dan kita percaya, oh tidak. Kemarin khotbah dari Bapak Pendeta begini, khotbah dari Evangelis Jun begini, khotbah dari hamba Tuhan ini begini. Kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Makanya kenapa Allah bilang begini, janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Supaya apa? Tuhan berjanji begini, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung dalam segala hal. Usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, anak-anakmu, suamimu, dan semua yang engkau doakan. Tapi satu hal yang Allah inginkan, kita bukan hanya mendatang, mendengar, oh hamba Tuhan ini begini, sudah menguatkan kita dan kita pulang, sudah berlalu begitu saja. Tapi Allah mau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini siang dan malam, supaya kita punya semua persoalan kehidupan, kita punya kerja keras, kita punya usaha, semua akan berhasil dan beruntung. Meskipun dia tidak berjanji bahwa jalan selalu rata. Itu yang Bapak Ibu Saudara harus ingatkan. Kisah Yosua ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Jika kita membaca, Allah begitu mengasihi Musa, Allah yang sama mengasihi Yosua. Dan saya percaya kita ada sampai pada pagi hari ini, karena Allah yang sama yang begitu mengasihi kita. Kita hari ini hadir bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini engkau pulang dan engkau percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Allah akan menyertai kehidupanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang apapun. Percaya dan yakin bahwa Allah akan memimpin kehidupan kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tetap jadi Yosua yang kuat dan teguh. Teguhkanlah hatimu untuk melewati bulan September yang baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Hamba hanya terbatas ya Bapa. Tapi hamba memohon kepadamu ya Tuhan. Mari Engkau lebih berbicara kepada kami lebih dan lebih lagi. Berikan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang tiap hari kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tapi kami merenungkan kebenaran firman itu siang dan malam. Sehingga menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami tidak mampu, kami tidak layak ya Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan yang memilih Musa, Tuhan yang memilih Yosua, Tuhan yang sama yang memilih kami semua hari ini untuk melewati kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap bapak-bapak hari ini yang berdoa bergumul untuk pekerjaannya, yang bergumul untuk usahanya, yang bergumul untuk istri, anak-anak, perekonomiannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang sama akan memimpin
kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi setiap ibu-ibu yang datang hari ini. Mereka berlutut dan berdoa untuk suaminya. Mereka berlutut dan berdoa untuk anak-anaknya. Mereka berdoa untuk pergumulan hidupnya. Pekerjaan usaha hari ini mereka yang mengurus keluarga mereka ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan taruh hati yang bijaksana bagi setiap ibu-ibu dan semua kaum perempuan yang datang pada pagi hari. Tuhan taruh hati yang setia untuk terus mengasihi keluarganya. Hamba berdoa bagi setiap teman-teman pemuda-pemudi yang mungkin datang hari ini di pagi hari ini. Dalam setiap tugas pergumulan mereka. Mungkin mereka bergumul untuk perkuliahan pendidikan mereka. Mereka bergumul untuk bapak mereka, mama mereka. Mereka bergumul untuk adik kakak keluarga mereka. Mereka bergumul untuk keuangan hari ini, biaya semester bagaimana Tuhan. Mereka bergumul untuk biaya kehidupan makan minum mereka bagaimana Tuhan. Mereka bergumul untuk tempat tinggal mereka hari ini, mereka tinggal di gubuk-gubuk asrama. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang menuntun Musa dan Yosua, Engkau yang sama akan menuntun setiap anak-anak muda dalam jemaat Karmel. Tapi mari Tuhan, hamba memohon kepadamu, berikan kami semua jemaatmu dalam jemaat Karmel hati yang setia untuk melayani Engkau dalam setiap pekerjaan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba hanya terbatas ya Bapa, tapi kebenaran firman Tuhan ini sangat luas. Hamba memohon kepadamu Tuhan, Engkau terus membicarakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Dan ketika kami jatuh dalam pergumulan kehidupan kami dikuatkan oleh satu kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan janjikan bahwa jalan kami tidak pernah selalu rata. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji Engkau akan menyertai musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan berbicara bagi kami. Bahwa Tuhan Engkau Allah yang hidup, yang akan menyertai kehidupan kami. Sempurnakan firman ini bagi kami ya Tuhan. Karena kami hanya anak-anak-Mu yang layak dan tidak terbatas. Tapi kami boleh hidup hingga hari ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melewati minggu di bulan yang akhir Agustus ini Tuhan. Dan kami akan melewati bulan yang baru di bulan September. Dengan penuh berbagai banyak masalah dan pergumulan di depan. Tapi kami percaya dan yakin bahwa Allah telah berfirman hari ini. Allah yang menyertai Yosua memimpin bangsa yang besar. Allah akan menyertai kami untuk melewati hari-hari hidup kami bersama dengan Engkau. Taruh hati kami hati yang setia untuk terus setia kepadamu ya Bapa. Maka Tuhan akan memperkerjakan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan firman ini bagi kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk tetap percaya dan yakin bahwa Allah atau Tuhan kita, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dan menyertai kita di sepanjang umur hidup kita kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siap persembahan kita untuk kita beri bagi Tuhan. Dan kepada petugas kami silakan kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 209. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergemar, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tubuhnya hingga Tuhan datang dan kau dilangitnya terus. Yang
kegelapan dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Tuhan yang telah jatuh dan lemah, hai tolonglah, dan jangan kau lepas baik padanya. Kau peringatkanlah, kasih-Nya melepas. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di siang hari ini kami umat-Mu ada di tengah-tengah Tuhan, di dalam bait-Mu, di dalam rumah-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah melawat kami, umat-Mu dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur buat pertolongan dan lawatan Tuhan dalam sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, sebagai wira swasta, sebagai penjual-penjual di pasar, di mana saja Tuhan yang kami sudah lakukan, sebagai tukang ojek, apapun yang sudah kami lakukan di waktu yang lalu, di minggu yang lalu, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-Mu, dalam semua tugas-tugas pekerjaan yang sudah kami lakukan di waktu yang lalu, telah Tuhan menyertai, telah Tuhan hadir di dalamnya, dan Tuhan sudah memberkati semuanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau hari ini kami ada lagi bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh menyembah, memuji-muji Tuhan lagi di hari ini, hari perhentian Tuhan. Kami telah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah hari ini lewat firman-Mu. Kami bersyukur buat segala sesuatu, segala kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati di sepanjang hidup kami, umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pemberian syukur kami di hari ini, pemberian kolekte kami di hari ini melalui kolekte pertama, kolekte kedua, dan kolekte kotak pembangunan, kolekte 1000, dan untuk keranjang Natal, semua yang sudah kami berikan di hari ini sebagai wujud kasih Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan, kuduskanlah pemberian-pemberian ini untuk kemuliaan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalamnya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Percayalah kami bahwa Tuhan di minggu yang akan datang, Tuhan Allah yang sama yang akan setia menolong, menyertai, memimpin kami, setiap kami dalam semua kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pemuda yang sudah melayani melalui kolektif di siang hari ini, kami percaya bahwa Tuhan, masa depan mereka sungguh ada di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan berkati.
Karuniakan kepandaian hikmat bagi mereka dalam pendidikan mereka. Orang tua mereka yang bekerja, Tuhan berkati, beri kecukupan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami biarlah Tuhan namamu dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Hamba-hambamu yang mengelolanya, Tuhan beri hikmat, taruh takut akan Tuhan dalam melakukannya untuk kemuliaan nama Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua persembahan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita telah memberi buat Tuhan dan tibalah saatnya untuk kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi sampai saat siang hari ini. Kita akan masuk di minggu kerja yang baru dengan semua keadaan situasi yang kita akan hadapi. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan jalani dan kita akan tetap kuat untuk terus maju di dalam Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 231, betapa indah harinya saat kupilih penebus, ayat 1-2 dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga saya mempersilakan Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita akan tutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indahlah, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Puji Tuhan, kita berdoa akhiri ibadah raya ini. Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran dan penyertaan-Mu dalam ibadah raya hari ini. Kami telah menyembah Tuhan, kami telah berdoa, dan kami juga telah dengarkan firman Tuhan dan mempersembahkan apa yang Tuhan Engkau beri pada kami. Menyaksikan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah semua yang kami buat hari ini
untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami sudah diberkati di dalamnya. Lewat pujian hati jiwa kami terangkat kepada Tuhan. Doa-doa kami, semua beban kami serahkan kepada-Mu, dan kami tetap arahkan hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini biarlah janji penyertaan Tuhan, biarlah itu boleh meneguhkan kami melangkah di minggu kerja yang baru, memasuki bulan yang baru, terus menjalani semua, menghadapi semua pergumulan hidup kami dengan percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Biarlah kami akan terus bergerak, kami tetap beriman dan tetap bersandar setia kepada Tuhan sampai kami merebut tanah perjanjian, sampai kami tiba di dalam kerajaan surga. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir hari ini, berkati semua anak-anak-Mu yang melayani. 1 minggu di depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semua yang terjadi dalam pimpinan, di dalam rencana Tuhan yang besar bagi kami semua. Kuatkan dan teguhkan iman kami semua ya Bapa. Biarlah kami pulang dengan semua berkat rohani yang daripada Tuhan. Hati jiwa kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.